Kurniawan 61020, jangan marah-marah di sini. Kamu marah-marah kenapa? Apa? Cuma jadi host gak profesional. Apanya yang profesional? Cuma si bekantan BSK itu yang profesional. Ya, ya, si NPD itu. Udah deh, sana. Kamu babunya, jangan marah-marah. Ya, jangan marah-marah. Nanti giliran aku marah balik, kamu katain aku tantrum. Jangan marah-marah. Ya. Ini jadinya kemana, Kak? Emang aku lagi jadi host ini sekarang? Kan enggak. Gue gak lagi jadi host, gue lagi live. Kenapa lu harus marah-marah? Jangan marah-marah. Ada masalah apa lu sama gue? Gak ada masalah kan? Hah? Kalau lu ada masalah sama gue, lu marah-marah di akun gue. Kalau lu gak ada masalah sama gue, apa hubungannya lu marah-marah sama gue? Pertanyaannya. Gue tanya sama lo, kenapa? Tiba-tiba si jengger bekantan, kenapa gak dapat penghasilan dari memeras? Kalau misalkan gue ibaratnya berbicara tentang pemerintahan Indonesia. Hah? Kenapa? Dia ngomong rahim-rahim gue rusak, emang dia dokter? Hah? Bodoh, lu tuh bodoh kayak bos lu. Siapa ini namanya? Lu tuh bodoh kayak bos lo. Kalau perempuan itu sudah proses atau program IVF, berarti tandanya rahimnya bagus. Lah, lu tuh bodoh, kebanyakan baygon bekantan. Ya kebanyakan baygon. Jangan kebanyakan baygon dong. Minum gitu. Jangan kebanyakan narkoba. Kocak kali ya. Iya kan nih, kocak kali yang bilang jadi host. Iya, orang kita lagi live sayang. SRDF, kita kan lagi live Instagram, gak lagi nge-host. Gimana ceritanya? Blok me udah sayang, udah di blok barusan. Tapi gak, aku ajakin live bareng. Mungkin siapa tahu dia kepengen gitu kan live bareng. Soalnya dari tadi nih aku tidur, notifikasi ngamuk-ngamuk, ngomongin doktif sambil ngamuk-ngamukin gue. Dibilang gue begini, dibilang gue begitu. Sampai ke personal gue dihajar sama dia. Dibilang gue lesbong, dibilang gue apa sih nih akun-akun. Terus lucunya lagi, di bio-nya bilang la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi dianya ngata-ngatain orang. Nangis. Nanti kalau kita penjarain, kita comot akunnya nangis-nangis. Masa nggak belajar dari pengalaman? Iya kan? Masa nggak belajar dari pengalaman? Belajarlah dari pengalaman gitu loh. Orang ini lagi live, bukan lagi nge-host. Udah ngamuk-ngamuk. Yang pinteran dikit napa? Orang kalau misalkan kayak saya beda pendapat, terus gue harus sama gitu kayak si bekantan. Hah? Otaknya gue sama bekantan aja beda. Otak gue gak pernah ibaratnya menyentuh baygon, dia udah nyentuh baygon. Udah beda. Gimana sih lo? Marah-marahin host. Emang gue lagi nge-host sekarang? Kan enggak. Kalau lo yang punya TV baru lo marah-marahin kita. Yang punya TV kreatif aja, produser aja biasa-biasa aja. Ini bukan produsernya, kagak bayarin kita, udah ngamuk-ngamuk sama kita. Gimana lu ceritanya? Kenal sama dia aja kagak? Udah mami DP muhasabah diri. Artinya muhasabah diri itu apa sih? Ya mas? Kok dia nyuruh aku muhasabah diri? Lah, sedangkan lu sendiri ngata-ngatain gue. Gimana itu mas? Lucu kan mas Bin? Orang suruh muhasabah diri, dirinya ngata-ngatain gue yang beda pendapat sama otak lo. Nah, lu yang harus sahabat diri supaya lu tidak berprasangka buruk sama gue. Setiap orang tuh punya pendapat yang beda-beda. Gue punya pendapat gini, lu punya pendapat gini. Selama memang tidak merugikan orang demi kepentingan masyarakat banyak. Kenapa lu yang harus memaksa gue untuk mengikuti otaknya lu bekantan gitu loh, ibaratnya kayak begitu. SKD tuh mi kenal aja kagak. SKSD tuh mi kenal aja kagak. Kocak lu kocak. Iya. Heran so asik dia mi. Aku kagak ngerti. Terus gara-gara gue gak deket sama cowok, terus gue menikmati kesendirian gue, kenapa lu kata-katain gue? Kita sependapat sayang, betul. Lah iya. Kalau kita menjaga jarak sama pria, bukan berarti kita punya kelainan. Karena gue ingin menjadi versi terbaik yang gue persembahkan untuk suami gue kelak. Gitu loh. Ini orang suruh introspeksi diri. Emang gue ngomong apa?
Orang gue lagi kerja di pagi-pagi ambiar, gak lagi ngomongin siapa-siapa. Kenapa jadi ngata-ngatain gue? Sirik aja lo ngata-ngatain Karenda Lano. Iya, soalnya lo sendiri kepengen jadi host, gak ada yang ngasih kerjaan sama lo, bekantan. Wanita mahal, iya dong. Gue dibilang lesbong gara-gara gue gak ada cowok. Ini yakin laki-laki normal gak ada yang mau sama gue? Pertanyaannya, gue kalau gak mau deket sama pria, lu mau pancing gue dengan inilah, lu pancing gue dengan ini, memang gue gak mau. Kenapa lu harus paksa gue harus ikut-ikutan kayak PSK bekantan? Mbak, aku dibohongi tukang sayur, tuku pare sekilo gak ono sing manis. Iku pare yo gak ono sing manis sih. Si Juan Rexel, gue lagi ngomel-ngomel, lu dateng lawa. Astagfirullahaladzim. Astaga, gue seneng deh gitu loh. Lu giliran gue ngomel-ngomel ada yang lawa gitu loh. Iya, kepingin jadi host itu Agustino 797. Si bekantan itu dulu waktu itu ngata-ngatain programnya gue. Waktu itu dia punya program kan, dia ngata-ngatain programnya gue. Katanya programnya gue, alah bentar lagi juga nggak lama kok udah kayak dukun. Terus dia bilang, Mas Gegep telepon Hana, minta apa katanya, coba kamu WA-in dia. Terus dia bilang, apa Gegep lagi telepon Mas Gegep lagi telepon mama lagi live di Instagram gitu, bilangin. Enggak apa-apa, makanya dikasih tahu ada apa gitu. Halo, Mas. Udah siapa? Ada apa sayang? Udah sampai katanya, Bu. Mbak Lebi transferin, Mbak. Aku transfer kon, Mbak. Udah sampai ya? Iya. Udah ketemu sama Om Sandi belum? Kenapa? Udah ketemu. Apa sayang? Enggak, ini udah sampai. Oh iya. Iya udah, kamu yang sopan ya. Nanti mama transferin uang itunya ya, naik Grabnya ya. Iya, harus rendah hati tahu, sopan santun, jangan lupa dipakai ya, biar banyak orang yang tolong kamu ya. Ya udah, assalamualaikum. Gak usah wis Mbak, ternyata gak jaluk duit. tak pikir jaluk duit mau. 50.000 yang aku taruh. Oh iya. Aku ngomong apa tadi, Rek? Aku lari, Rek. Ono anakku telepon. Pare, Bu. Oh, pare. Iya, Mas. Kamu ngomongin pare, Mas. Gak ono sing manis jenenge pare ku, Mas, yo. Sak dunia yo pare ku yo pahit, Mas. Ngono lho. Dia kalau benci kita bukan dia sendiri, Mi, tapi ajak-ajak orang buat benci kita. Itu namanya penyakit, Mbak. Itu NPD, Mbak. NPD itu salah satunya kayak gitu. Ya. NPD tuh kayak gitu. Udah, kita itu jangan takut. Dia itu coba ibaratnya itu tong kosong nyaring bunyinya. Ngerti nggak tong kosong nyaring bunyinya? Ketemu dia keplakin dasi. Susuku besar sampai. Apa Bian gimana waktu main film gue cek goblok ya Reng. Kan goblok gak apal-apal gue Bian. Sampai bolak-balik sampai sutradara tuh ulang lagi. Apa Bian? Apa kalimat jadi baksoku bulat apa? Aku lagi ku. Kerangkeng misi bekantan meresahkan satu Indonesia. Iyo. Tadi balik selesai ngomongin bekantan dulu cabut acara pagi. Oh iya benar. Dulu dia itu ngata-ngatain pagi-pagi ambiar supaya dibungkus pagi-pagi ambiar. Intinya itu dia itu ujung-ujungnya dia pernah dijadiin co-host di pagi-pagi ambiar. Mau diterima, kan berarti munafik. Kalau dia itu membenci pagi-pagi ambiar, ya udah benci aja, ngapain diterima, diundang atau bahkan pernah dijadikan co-host. Iya nggak sih? Oh, bakso bulat besar, bakso bulat besar sama hidungnya yang gini, bakso bulat besar gitu kan? Mami nggak besuk Izaze gak? Enggak sayang, kan nggak begitu kenal. Ngapain aku besuk? Iya, kepanasan terus, iri dengki. Dia itu kalau ada orang yang lebih sukses iri dengki. Orangnya kan kayak gitu. Menjanjikan di situ. Apanya sayang menjanjikan di situ? Bekantan siapa Mami? Ya ada itu bekantan. Kalau saya sebut namanya sayang banget. Ini terlalu bersih untuk menyebutkan nama kotor itu.
Kalau netizen tak suka jangan nonton dan jangan banyak mau nangis-nangis minta kerjaan ke. Iya bener banget. Apalagi pas pada waktu mau di penjara itu kan nangis-nangis. Gitu. Gitu deh. Gitu. Salah kelihatan gitu. Gitu. Apa nandanya? Faktanya artis dan satu banyak suka. Artis paling lama apa? Di bawah aku jauh kok. Dek jadi figuran aku wis punya film berapa? Sedekah gimana maksudnya? Sedekah bayarin sedekah ini maksudnya sedekah hartanya orang apa sedekah bayarin buat buzzernya kamu Kurniawan 61020 buat kamu beli beras gitu ya? Iya, buat beli berasnya kamu ya. Saya udah filmnya banyak, sinetronnya banyak ya. Dia masih jadi figuran. Gimana ceritanya? Si Bekantan itu filmnya saya udah banyak, sinetron saya udah meledak, Mimpi Manis. Masih sinetron ini. Dia masih jadi figuran. Gimana ceritanya? Tanggapan Dewi Persik mengenai kalimat Karen Delano tentang doktif. Ya kalau Kak Karen Delano itu kan mewakili masyarakat ya. Karena kan di situ ada undang-undangnya bahwa ketika kita mengedukasi harus menunjukkan jati dirinya. Setahu saya seperti itu. Misalkan dokter apa itu sih kemarin aku sempat tanya sama Bang Sandi sempat tanya. Jadi istilahnya itu memang kita itu nggak boleh kalau misalkan kita mau mengedukasi nggak tahu jati diri kita itu siapa gitu. Itu harus tahu jati dirinya. Jadi kan masyarakat nggak semua masyarakat itu tahu ini sesosok siapa, ini siapa. Nah intinya seperti itu. Nggak ada yang lebay, nggak ada yang dilebih-lebihkan. Apa yang diucapkan Kak Karen Delano itu sama aja seperti mewakili netizen yang lain gitu. Kalau memang itu netizen gitu. Jadi intinya kalau memang itu menjadi ciri khas doktif nggak apa-apa juga. Kan sudah dijawab sama doktif kan bahwa itu adalah ciri khasnya. Ya sudah gitu. Semuanya kan butuh ada komunikasi yang baik. Kalau misalkan kita bertanya seperti host juga kadang-kala pertanyaan-pertanyaan netizen yang memang harus disampaikan juga. Kalau misalkan tidak ada apa-apa ya tinggal dijawab dengan baik kan gitu. Apa yang perlu dipusingkan atau perlu diributkan? Faktanya kan memang masyarakat memang pingin tahu kan di balik topeng itu siapa kan gitu. Apa yang membuat susah? Apa yang membuat pusing? Apa yang membuat marah? Cinta banget sama Mami DP sejak film Mimpi Manis. Aduh makasih banget. Iya Mbak Super Gigi, amin. Iya betul ya. Jadi yang marah-marah itu kan buzzer sama aja. Kayak saya juga dimarah-marahin, saya diserang. Saya nggak tahu itu logikanya nih kalau orang umum. Logikanya kalau orang umum bukan akun bayaran, logika kita berpikir, kita pakai logika. Ngapain gua mau sentil-sentil artis nggak ada kerjaan ya gue paling jadi penonton aja. Logikanya. Tapi kecuali memang dia dapat uang 2.000 per kalimat per kata per kalimat atau misalkan per kalimat 2 kalimat lumayan 2.000, 4.000, 6.000, 8.000. 10.000 kan lumayan lama-lama buat beli bakso kan guys. Kalau kita itu beda pendapat gak usah ngamuk guys. Setiap orang boleh berpendapat kan, nggak mungkin pendapat kita ibaratnya kalau pendapat kita berbeda terus tiba-tiba kita dikeroyok. Ini kan negara demokrasi, kenapa harus dikeroyok? Jadi kita harus seotak gitu sama si jengger bekantan biadab itu? Enggak kan? Ya boleh dong kalau kita punya pendapat yang beda. Kita negara demokrasi. Kalian aku kasih tahu nggak usah takut. Ngapain harus takut? Emang siapa bekantan itu? Bukan siapa-siapa. Mantan PSK, bukan mantan, masih PSK katanya ya. Mie makan bakso yang pedas segar kali. Aku nggak suka pedas-pedas. Lagi heboh skincare doktif. Ya udah kan kalau kayak lagi heboh skincare kayak gitu kan, satu sudah masuk ke kantor polisi biar nanti polisi yang menentukan siapa yang salah siapa yang benar ya kan. Udahlah
capek ngeliatin guys. Ya, mau ngeliatin per skincarean kayak gini. Coba kalau kita lihat, kita simak. Doktif ini kan gak jauh beda kayak dokter siapa sih yang cowok itu namanya, dulu lupa aku, yang waktu itu bermasalah sama Kartika Putri. Siapa namanya ya? Siapa ya? Richard. Dokter Richard, ya kan? Dulu kasusnya kan juga kayak gitu, ramai juga kan? Udahlah, kita itu cukup jadi penonton aja. Ini kan negara hukum, sudah ada tatanan hukumnya, sudah ada tatanan sudah ada kewenangan masing-masing, yang berhak siapa, yang tidak berhak siapa. Iya, dulu kan ramai banget juga kayak gitu. Kan juga pernah dibahas juga. Apa sayang, apa sayang, apa sayang, apa. Ada coba ketawa. Iya. Gitu ya kan. Nah udah. Nanti kalau bagaimana di Indonesia kalau kita punya dokter-dokter seperti Dokter Richard di seluruh Indonesia, semua mereview, terus habis mereview, habis itu cek labnya nggak langsung diserahkan kepada BPOM, langsung dipublish. Waduh, perang dunia kayaknya ini. Perang dunia kayaknya. Kita cukup jadi penonton aja lah. Ini negara hukum, bukan negara rimba, wes gitu aja. Nah, kalau misalkan ada yang berpendapat si A berpendapatnya beda dengan si B, ya udah, mereka punya pendapat, bukan malah yang pendapatnya beda terus tiba-tiba kita dihajar. Kepentingannya apa? Mereka mau menghajar kita kalau kita nggak sependapat. Terserah kamu, Miss Tinse. Ini akunnya Dewi Persik, ngapain kamu ngomongin jengger di sini? Orang di sini, kalau aku tidak ada bersaing buat jengger bekantan. Karena apa? Karena hidup aku bahagia dan dia tidak akan pernah bisa jadi seperti aku. Dan aku tidak tertarik dengan hidupnya yang jadi PSK, you know? Gimana sih ceritanya? Beda. Kamu bilang Dewi Persik bersaing, beda lah. Dalam hidupku tidak ada untuk bersaing, ya. Karena aku ini tidak akan pernah bisa disaingi oleh siapapun. Kamu tidak akan pernah jadi aku, apalagi bekantan. Jauh. Tidak akan pernah bisa jadi kayak Dewi Persik. Dewi Persik tidak tertarik sama hidup bekantan. Hidupnya penuh huru hara, PSK, segala macamnya. Aduh, jauh. Kamu ini, ya Allah, repot amat. Beda lah, ada nggak dia? Coba dia kalau memang kepingin sejajar dengan saya, show dong di acara-acara besar, acara-acara yang memang di depan para, nah gitu loh. Ya, coba kalau dia ingin bersaing sama saya, filmnya harus banyak dulu kayak Dewi Persik. Ingin bersaing sama saya, sinetronnya harus banyak dulu kayak Dewi Persik. FTV-nya juga harus bisa nomor 1 ratingnya. Kayak siapa? Kayak gue pada waktu itu jadi FTV di Indosiar, ya. Tes FTV gue nomor 1 juga di RCTI. Jadi kayak Dewi Persik dulu. Baru keren. Gue tertarik sama hidup dia? Enggak. Aduh, gimana sih ceritanya? Beda.